Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Subadri dengan NPM 22411158. Saya dari kelas manajemen 22B, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian rasio keuangan atau rasio finansial merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lainnya. Selain itu, rasio keuangan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta nilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan dari perhitungan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini berputaran sangat penting dalam melihat kondisi kesehatan perusahaan secara terperinci, yaitu khususnya pada kondisi keuangannya. Tidak hanya kondisi tersebut saja, tetapi juga mampu untuk meramal kondisi perusahaan di masa mendatang. Itulah keunggulan bila memahami manajemen keuangan di dunia kerja. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, rasio likuiditas merupakan rasio perbandingan yang dapat diproyeksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban dan memilikinya. Kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai utang jangka pendek. Rasio ini memiliki jenis perhitungan seperti current ratio, quick ratio, dan cash rasio. Untuk rumus perhitungannya adalah seperti current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua yaitu ada quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan bagi utang lancar dikali 100%. Yang ketiga yaitu ada cash ratio sama dengan cash ditambah serta cash dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas, merupakan perbandingan yang digambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Hal tersebut termasuk kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Ada dua jenis rasio tersebut yaitu debt ratio dan debtor ratio. Debt ratio yaitu total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua yaitu debtor quick ratio sama dengan total utang sama dengan dibagi modal dikali 100%. Yang ketiga yaitu ada rasio rentabilitas, merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba mereka yang diinginkan. Terdapat beberapa rasio pengukuran kemampuan tersebut. Di antaranya ini berikut rumusnya. Profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Return on investment atau ROI sama dengan IT dibagi investasi dikali 100%. Return on asset sama dengan IDBT dibagi total aktiva sama dikali 100%. Selanjutnya itu ada rasio aktivitas. Rasio ini mengukur aktivitas sebuah perusahaan untuk memanfaatkan segalanya. Sumber daya yang mereka miliki. Berikut adalah serta beberapa jenis rumusnya.
perputaran piutang sama dengan jumlah bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang ketiga yaitu perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Yang keempat yaitu perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Selanjutnya itu ada kelemahan rasio keuangan. Saat ini analisis rasio laporan keuangan terhadap beberapa kendala dalam mencapai 100% hasil dari rasio keuangan. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan menurut Jeffrey Winston Kasim 2011 sampai 117 menyebutnya beberapa kelemahan rasio keuangan seperti 1. Data keuangan disusun dari aktivitas, kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Misalnya masing-masing perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda dengan menentukan nilai penyusutan terhadap aktivanya, sehingga menghasilkan nilai-nilai penyusutan setiap periode juga berbeda, yaitu penilaian persediaan yang ada. Yang kedua yaitu adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data, pihak penyusutan tidak jujur dalam memasukkan angka-angka laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil sesungguhnya. Yang ketiga, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya biaya riset dan pengembangan, biaya perencanaan pensiun, marger, jaminan kualitas pada barang jadi, dan cadangan kredit macet. Yang keempat, penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Yang kelima yaitu pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri sebelum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Dari sini kesimpulannya yaitu rumus dan perhitungan rasio keuangan adalah bahwa rasio keuangan dapat memberikan informasi yang berguna dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, menghasilkan keuntungan, dan mengoptimalkan pengguna aset. Namun, perlu diingat bahwa rasio keuangan hanya memberikan gambaran umum tentang kinerja perusahaan dan tidak menggunakan sebagai satu-satunya alat untuk menilai kinerja perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.